BMFU adalah lembaga pemersatu mahasiswa FPU, di mana BMFU Unpad tahun ini hadir dengan Kabinet Kesadaran Beraksi, yang mana kesadaran beraksi merupakan cita-cita dari BMFU Unpad itu sendiri pada tahun ini. Dengan memiliki rasa kesadaran yang tinggi, mahasiswa FPU Unpad nantinya tidak hanya menjadi kaum yang intelektual teoritis, tetapi mampu memahami kompleksitas masalah yang ada di masyarakat dengan terjun langsung ikut berbaur. Hanya dengan beraksi nyata, semua itu dapat terwujud. Mahasiswa, setiap insan manusia punya satu masa berkembang. Hari ini adalah momentum kita semua untuk mengecap sebuah status yang bernama mahasiswa. Yang berarti bukan hanya siswa biasa. Ya seharusnya orang-orang yang mau terjun ke masyarakat, dia seharusnya mampu mengembangkan bakatnya sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Sosmas ini kami bertujuan untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan, baik dalam hal ini civitas akademika maupun masyarakat. Dalam Departemen Sosmas ini kami memiliki beberapa program kerja. Yang pertama yaitu Desa Binaan. Dalam Desa Binaan ini kami memiliki tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di desa tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu donor darah ekonomi. Yang ketiga yaitu Rekon Peduli. Rekon Peduli ini bertujuan untuk meningkatkan solidaritas antar mahasiswa dan meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan. Rekon ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini lingkungan Fakultas Ekonomi. Yang ketiga yaitu donor darah ekonomi. Yang keempat Hari Difabel. Departemen Kewirausahaan Besar itu bertujuan untuk mewujudkan atau jiwa entrepreneur itu untuk lebih dikembangkan. Jadi buat teman-teman yang memiliki usaha atau di lingkungan Fakultas Ekonomi bisa langsung berhubungan dengan saya. Mari dengan entrepreneurship kita wujudkan Fakultas Ekonomi dengan jiwa entrepreneur. Terima kasih. Departemen Hubungan Internal dan Pengembangan Mahasiswa adalah departemen yang khusus menangani hubungan Badan Eksekutif Mahasiswa Pekon Unpad dengan lembaga-lembaga intrafakultas. Tugas Departemen Hubungan Internal dan Pengembangan Mahasiswa adalah membangun harmonisasi kerja dengan lembaga-lembaga intrafakultas. Dengan adanya harmonisasi kerja yang baik antara Badan Eksekutif Mahasiswa dan lembaga-lembaga intrafakultas, kami diharapkan dapat tercipta suatu sinergi antar lembaga-lembaga internal. Kami memiliki asas kerja yaitu dengan aktif, dinamis, praktis, kekeluargaan, responsif, dan ramah. Adapun program kerja unggulan kami yaitu yang pertama Community Development, dan yang kedua yaitu Econ Cup, yang ketiga yaitu Manager Timeline, yang keempat yaitu Kema Sehari. Sebagai ini, bidang administrasi internal akan memastikan benefit tersebut ada dalam BMFU Unpad. Relasi yang harmonis, sistem informasi yang mendukung, kesadaran sekolah yang baik, serta alur keuangan yang jujur dan transparan merupakan ciri khas yang kental dari bidang. Media Komunikasi dan Informasi atau Mekominfo merupakan biro yang mengkomunikasikan informasi terkait BFE Unpad melalui media komunikasi online maupun offline. Biro ini akan bekerja sama dengan LPM tingkat fakultas untuk memberikan segala informasi seputar kehidupan perkuliahan, publikasi kegiatan, hasil kajian, dokumentasi kegiatan, dan lain sebagainya. Pembentukan citra BMFE Unpad merupakan tujuan penting yang harus diperhatikan biro ini dalam melakukan kinerjanya. Adapun asas kerja yang kami lakukan, yang pertama kreatif, yang kedua artistik, dan yang ketiga komunikatif. Pelaksanaan kegiatan kami itu yang pertama berkoordinasi dengan biro departemen lain tentang kegiatan biro departemen tersebut. Yang kedua mempublikasikan kegiatan BEM-FE Unpad. Yang ketiga mendokumentasikan seluruh kegiatan BEM-FE Unpad. Yang keempat memberi informasi seputar perkuliahan di BEM-FE Unpad. Dan yang kelima, mengoptimalkan pengelolaan media komunikasi dan informasi.
Tugas dan fungsi utama dari Biro Kesekretariatan sendiri itu ada 3. Yang pertama yaitu membantu sekretaris dalam pengelolaan sistem administrasi. Pengelolaan sistem administrasi yang dimaksud di sini ialah pencatatan surat masuk. Jadi, surat yang masuk untuk BEM itu harus melalui Biro Kesekretariatan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu penggandaan perlengkapan serta peralatan BEM FE Untar. Kemudian yang terakhir ialah inventaris aset. Nah, pada inventaris aset ini, kami dari Biro Kesekretariatan itu melakukan pencatatan aset-aset milik BEM FE Untar. Kemudian kita juga mengadakan yang namanya pembukuan peminjaman aset. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah adanya kehilangan serta kerusakan barang-barang milik BEM FE Untar. Banyaknya program kerja yang dimiliki BEM Fakultas Ekonomi, sementara dana kemahasiswaan tidak begitu mendukung, maka Biro Keuangan dibentuk untuk melakukan usaha-usaha mandiri dalam upaya menambah kas BEM Fakultas Ekonomi Untar. Pembuatan administrasi keuangan berupa proposal dan laporan pertanggungjawaban, serta mengatur dan menerapkan kebijakan-kebijakan terkait keuangan di BEM Fakultas Ekonomi Untar. Biro Keuangan dalam melaksanakan kinerjanya didasarkan pada asas profesionalisme, asas independensi, dan integritas. Adapun program kerja dari Biro Keuangan itu sendiri, yang pertama membuat proposal dan LPJ pendanaan. Yang kedua, membuat SOP atau standar operasional prosedur keuangan. Dan yang terakhir, melakukan sosialisasi tentang penyelarasan laporan keuangan untuk pembuatan proposal dan LPJ pendanaan bagi semua lembaga FE Untar. Terima kasih. Pengembangan sumber daya manusia merupakan hal yang paling mendasar untuk menciptakan kader yang efisien dan berkarakter pada BEM. Kami menilai seluruh anggota BEM dengan melalui open recruitment, upgrading BEM, dan hari bermain. Hari bermain di sini berarti yaitu untuk menciptakan harmonisasi dalam kepengurusan BEM, untuk menjadikan anggota pengurus BEM dalam kader yang efisien. Kajian intelektual dan eksternal merupakan bagian penting di dalam suatu organisasi pergerakan, di mana dengan kajian intelektual dan eksternal ini kita mengumpulkan ide-ide mahasiswa baik dalam bentuk tulisan, lisan maupun kreativitas yang lainnya. Seperti kita bersama untuk memajukan suatu bangsa dan daerah kita, maka kita butuh ide-ide dari teman-teman mahasiswa sekalian. Semoga dengan semboyan kita mendengar satu kata, mengerti dua kata, kita akan menanggapi isu-isu untuk memajukan daerah kita maupun bangsa kita. Terima kasih. Manusia diciptakan di bumi untuk berpikir. Manusia mahasiswa merupakan bagian daripada manusia. Maka mahasiswa harus berpikir. Sehingga Kastra di sini berperan sebagai supporting bagi para mahasiswa, khususnya Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, yang ingin mengkritisi segala isu-isu baik itu nasional maupun isu-isu internasional, dan kemudian akan dibentuk dalam sebuah kajian sebagai peran mahasiswa dalam membentuk masyarakat madani. Asas kerja yang diemban oleh Departemen Kajian Strategi sendiri, yang pertama itu kritis, kemudian tanggap, intelektual, dan keterbukaan. Adapun program-program unggulan Departemen Kajian Strategis, yang pertama itu dialog mencari solusi, di mana sebagai sebuah wadah untuk memfasilitasi mahasiswa yang ingin menyampaikan kritikan dan masukan-masukan kepada pihak akademik, sehingga dapat membangun ekonomi ke depan yang lebih baik. Kemudian yang kedua itu update isu ekonomi, di mana Departemen Kajian Strategis bertugas untuk mengupdate semua isu-isu ekonomi baik nasional maupun internasional. Kemudian yang ketiga yaitu kajian-kajian ilmiah, di mana ada isu-isu yang sedang beredar di masyarakat yang baik menjadi masalah nasional maupun internasional, itu dikaji sehingga kita bisa menemukan jawaban atas isu-isu yang sedang berkembang. Kemudian yang terakhir yaitu kontribusi website,
di mana hasil-hasil dari kajian itu akan dituangkan ke dalam website dari Departemen Kartra sendiri, sehingga bisa dilihat oleh sivitas akademika Fakultas Ekonomi sendiri. Depodek ini terbentuk atas dasar kebutuhan akan jaringan koneksi eksternal BEM Fakultas Ekonomi. Departemen ini mempunyai fungsi utama sebagai penghubung mahasiswa Fakultas Ekonomi dengan publik, bukti konkret Fakultas Ekonomi dalam berkontribusi kepada masyarakat dan mahasiswa Fakultas Ekonomi melalui aspek kerja komunikasi, membangun relasi, follow up, dan hubungan kerja secara intensif sehingga melahirkan aliansi strategis dalam hubungan kerjasama terkait program yang saling menguntungkan untuk kedua pihak tersebut. Asas kerja yang ada di Depodek ini yaitu yang pertama sinergitas, koordinasi, kebersamaan, optimalisasi, kekuatan jaringan, good organization community. Terus tugas utama yang ada di Depodek ini yaitu jaringan dan follow up, relasi, komunikasi dan diplomasi, pencitraan, aliansi strategis dan intelijen. Departemen Advokasi dan Negosiasi adalah bagian dari upaya BEM FP Unpad untuk senantiasa melayani segenap stakeholders, khususnya mahasiswa sebagai wadah aspirasi bagi mahasiswa untuk ditindaklanjuti solusi permasalahannya. Melalui Departemen Negosiasi dan Advokasi ini, BEM FP Unpad berupaya menjadi organisasi yang memberikan service in excellence. Pesanannya, Departemen ini bertanggung jawab dalam usaha-usaha BEM FP Unpad dalam kesejahteraan mahasiswa dengan melakukan advokasi akademis, biaya dan fasilitas dalam rangka menunjang kelangsungan kehidupan kemahasiswaan. Adapun program kerja unggulan Departemen Advokasi dan Negosiasi yaitu yang pertama Study Center, kedua Posko KRS, ketiga Posko Beasiswa, dan keempat Sekolah Advokasi. Salam kesadaran, hidup mahasiswa. Itulah gambaran struktur kepengurusan BEM Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako periode 2015-2016 dengan nama kabinet Kesadaran Beraksi. Semoga kedepannya BEM periode ini dapat menjadi teladan dan mampu mengharmoniskan seluruh lembaga-lembaga yang ada di Fakultas Ekonomi, sehingga keluarga mahasiswa Fakultas Ekonomi dapat menginspirasi mahasiswa dan masyarakat umum sesuai dengan visi dan misi kepengurusan BEM periode ini. Dan tentunya besar harapan kami ke depannya selaku pengurus BEM untuk menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako menjadi Fekon yang menagih. Saya akhiri dengan pesan untuk pengurus BEM Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, tetap semangat kawan-kawan, tetap solid hingga akhir kepengurusan, dan tunjukkan bahwa BEM periode ini bisa. Dan untuk teman-teman keluarga mahasiswa Fakultas Ekonomi, mari sama-sama kita berbuat dan sama-sama kita bertindak demi Fekon Unpad yang madani. Amin. Terima kasih.